Hai teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Saya, Saurma Veronica Manurung, mahasiswi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Audit siklus persediaan dan pergudangan atau Inventory and Warehousing Cycle merupakan siklus yang unik, karena siklus ini berhubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Misalnya, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara, tenaga kerja memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Audit persediaan, terutama pengujian atas saldo persediaan akhir tahun, biasanya lebih kompleks dan memakan waktu yang lama. Menemukan salah saji dalam akun persediaan cukup sulit dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan antara lain: pertama, persediaan biasanya merupakan akun terbesar dalam neraca. Kedua, persediaan biasanya ada dialokasikan yang berbeda, sehingga pengendalian fisik dan perhitungan cukup sulit dilaksanakan. Faktor ketiga, berbagai jenis persediaan seperti permata, bahan kimia, dan elektronik biasanya sulit diamati oleh seorang auditor. Faktor keempat, penilaian persediaan juga sulit dilakukan ketika keuangan persediaan perlu diestimasi dan biaya manufaktur harus dialokasikan dalam persediaan. Faktor terakhir, terdapat beberapa metode penilaian persediaan dan beberapa organisasi menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan. Hal ini diperbolehkan oleh GIIP atau General Effective Accounting Principle, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada kali ini saya akan membawakan materi dari siklus persediaan dan pergudangan mengenai fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk bisnis retail atau grosir, akun terbesar dalam laporan keuangan seringkali berupa persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Akan tetapi, sebagian besar prinsip yang dibahas juga dapat diterapkan dalam jenis bisnis lainnya. Siklus persediaan dan pergudangan dapat terdiri dari dua sistem yang terpisah tetapi berkaitan erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang lainnya dengan biaya terkait. 6 fungsi akan membentuk sistem persediaan dan pergudangan. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus ini dimulai dengan permintaan bahan baku untuk produksi. Permintaan diawali oleh pegawai gudang atau komputer. Jika persediaan mencapai tingkat yang ditentukan sebelumnya, pemesanan dilakukan atas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi. Pesanan pelanggan atau pemesanan dilakukan atas dasar perhitungan periodik oleh seorang yang memiliki wewenang dalam perusahaan itu. Dokumen terkait dalam fungsi yang pertama ini adalah permintaan pembelian, yaitu formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian agar memesan persediaan. Fungsi bisnis yang kedua, yaitu menerima bahan baku. Bahan baku yang diterima harus diinspeksi kuantitas dan kualitasnya. Bagian penerimaan menghasilkan laporan penerimaan yang menjadi dokumentasi penting sebelum pembayaran dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang dalam perusahaan. Dokumen yang terkait di dalam fungsi bisnis yang kedua ini yaitu laporan penerimaan dan faktur vendor. Fungsi yang ketiga, menyimpan bahan baku. Sewaktu bahan baku diterima, bahan baku tersebut disimpan di gudang sampai diperlukan oleh bagian produksi. Setelah diterima,
Bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan barang yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa, atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Dokumen yang terkait di dalam fungsi yang ketiga ini yaitu berkas utama persediaan perpetual bahan baku. Fungsi yang keempat, memproses barang. Penentuan jenis barang dan kualitas yang diproduksi biasanya berdasarkan pesanan tertentu dari pelanggan, peramalan penjualan, peranan pesanan, tingkat persediaan barang jadi yang ditentukan lebih dulu, dan volume produksi yang paling hemat. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemrosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Terdapat dua jenis sistem biaya utama, yaitu sistem biaya pekerjaan dan sistem biaya proses. Sistem biaya pekerjaan atau job cost system, yaitu sistem diakumulasikan oleh setiap pekerjaan ketika bahan dikeluarkan dan biaya tenaga kerja terjadi. Sistem yang kedua yaitu sistem biaya proses atau process cost system, yaitu biaya diakumulasikan berdasarkan proses dengan biaya per unit untuk setiap proses dibebankan ke produk yang melalui proses tersebut. Dokumen yang terkait di dalam hal ini yaitu pembelian bahan baku dan pencatatan akuntansi biaya. Fungsi bisnis yang kelima yaitu menyimpan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan bagian produksi, penyimpanan dilakukan di gudang sambil menunggu pengiriman. Pada perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi sering kali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Dokumen yang terkait dalam fungsi bisnis yang kelima ini adalah berkas utama persediaan perpetual barang jadi dan pencatatan akuntansi biaya. Fungsi keenam dalam fungsi bisnis adalah mengirimkan barang jadi. Setiap pengiriman atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasikan. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Dokumen yang terkait dalam fungsi mengirimkan barang jadi yaitu dokumen pengiriman, berkas utama persediaan perpetual barang jadi, dan pencatatan akuntansi biaya. File induk persediaan. Berkas induk persediaan perpetual hanya memasukkan informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli atau dijual dan disimpan atau informasi mengenai harga per unit. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bahan dari pencatatan akuisisi.
transfer bahan baku dari ruang penyimpanan harus dimasukkan secara terpisah ke dalam komputer untuk memperbarui catatan perpektual. Pada umumnya, hanya unit yang ditransfer yang perlu dimasukkan karena komputer menentukan biaya per unit dari file induk. Jika file induk persediaan perpektual barang jadi mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpektual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang, biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang rinci. Sekian presentasi saya kali ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.